Kita masuk ke soal nomor 38. Soal nomor 38 ini adalah soal pasar monopolistik. Nah, dikatakan bahwa dalam jangka panjang kurva permintaannya itu adalah P sama dengan 36 min 2Q. Nah, ini nyebutnya bukan permintaan tapi fungsi inverse permintaan ya. Karena kalau inverse itu P, Q, kalau fungsi permintaan itu Q dipengaruhi oleh P. Kalau ini kan P mempengaruhi Q, berarti ini fungsi inverse permintaan. Tapi kalau Q dipengaruhi P, itu adalah fungsi permintaan, seperti itu. Nah, dan biaya rata-rata sebesar Q kuadrat min 22Q plus 136. Nah, ini kita udah bisa memastikan bahwa average cost-nya, berarti total cost-nya itu adalah Q pangkat 3 kurang 22Q kuadrat ditambah 136Q. Seperti itu. Kenapa? Karena total cost adalah average cost kali quantity. Tahu dari mana total cost itu average cost kali quantity? Nah, karena average cost sendiri itu adalah total cost bagi quantity, seperti itu. Oke. Dan ini sesuai juga dengan soalnya yang mengatakan bahwa dia beroperasi di jangka panjang. Di jangka panjang tidak ada unsur fixed cost. Nah, yang ditanya adalah jumlah barang yang perlu diproduksi. Ya, jadi ada 3 soal nih. Jumlah barang yang perlu diproduksi, harga saat keseimbangan. Ini saya kurang nggak suka ya kesetimbangan. Sama yang ketiga, keuntungan jangka panjang. Nah, kalau secara teoritis, pasar monopolistik itu seperti PCM. Jadi dia akan mendapatkan zero economic profit. Yang membedakan adalah kalau di PCM, zero economic profit-nya itu efisien, output yang dihasilkan. Kalau monopolistik itu inefisien. Ya. Jadi kalau berdasarkan teori itu sendiri, udah pasti jawabannya itu A. Karena kita bisa melihat bahwa semua jawaban itu keuntungan jangka panjangnya salah semua. Oke, tapi tetap nggak ada salahnya kalian mungkin kalau nanti waktunya udah terbatas atau udah mau habis, daripada kalian asal cap-cip-cup, kalian langsung pilih opsi A karena secara teoritis pasti di jangka panjang itu monopolistik akan mendapatkan zero economic profit. Tapi yang jadi masalah kalau seandainya jawaban 0 itu ada di banyak tempat, ya ada di 2 tempat atau 3 tempat, berarti kita nggak bisa langsung milih, kita nggak tahu mana yang benar. Nah, sekarang kita langsung hitung aja. Pada dasarnya monopoli sama ya. Semua struktur pasar itu memaksimumkan profit saat MR sama dengan MC. Yang membedakan kalau di PCM itu P sama dengan MC juga. P juga sama dengan MR. Nah, kalau di persaingan tidak sempurna, P tidak sama dengan MR. Seperti itu. Dan P tidak sama dengan MC. Seperti itu. Tapi MR sama dengan MC. Ya, dan harga itu tidak konstan. Harga itu adalah inverse demand function, seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa TR itu berarti P kali Q, berarti 36Q 2Q kuadrat. Nah, ini saya nggak usah bilang ya, nggak usah jelaskan lagi kenapa dari 36 min 2Q jadi 36 4Q MR-nya. Lalu cari marginal cost. Nah, ini yang jadi masalah ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan marginal cost dari average cost. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Kan average cost adalah total cost bagi quantity, sedangkan marginal cost adalah turunan total cost terhadap quantity. Artinya apa? Kita tetap harus tahu total cost supaya kita bisa mencari marginal cost. Bagaimana bisa mencari total cost? Ya caranya adalah average cost kali quantity. Gitu. Makanya besarnya total cost itu jadi seperti ini nih. Tadi udah saya tulis. Marginal cost-nya itu adalah turunan TC terhadap Q. Ingat ya, marginal cost itu adalah turunan TC terhadap Q. Tidak bisa dia diturunkan AC terhadap Q, baru dikali Q. Nanti hasilnya berbeda. Ya, harus dicari dulu TC-nya, baru diturunkan terhadap Q. Dapatlah MC itu 3Q kuadrat min 44Q plus 136. Bikinlah MR sama dengan MC, sehingga 36 min 4Q sama dengan 3Q kuadrat min 44Q plus 136. Sehingga hasilnya persamaannya menjadi 3Q kuadrat dikurang 40Q plus 100 sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk mencari Q 1, 2. Karena kan persamaan kuadrat berarti ada 2 solusi Q gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencari besarnya Q 1, 2 pakai rumus diskriminan. Jadi persamaannya harus AQ kuadrat plus BQ plus C sama dengan 0, di mana diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC dan X12 atau Q12 itu adalah min B plus minus akar B dibagi 2A. Nah, berarti diskriminan B kuadrat min 40 dikuadratin itu 1600 dikurang 4AC. 4 dikali A-nya 3, C-nya 100. 4 kali 3 kali 100 itu 1200. Maka 1600 dikurang 1200 hasilnya adalah 400. Oke?
Nah, berarti Q12 adalah min B. Nah, B-nya itu kan min 40, jadi min sama min jadi positif, berarti 40 plus minus 20 dibagi 2 kali 3. Berarti hasilnya adalah antara 60 per 6 atau 20 per 6. Nah, berarti jawabannya antara 10 sama 3,33. Nah, bukan berarti karena 10 itu lebih besar dari 3,33, maka sudah pasti Q yang ini akan memaksimumkan profit, belum tentu. Dan meskipun di kunci jawaban juga adanya 10. Nah, kita tetap harus menguji pakai validasi. Tapi kalau dalam konteks soal pilihan ganda, kalian bisa langsung pilih opsi ini. Tapi barangkali ada opsi 3,33, ada baiknya kita mengecek dulu validasinya. Nah, validasinya itu adalah kalau profit maksimum itu kan sama-sama MR sama dengan MC kan. Loss maksimum juga MR sama dengan MC. Nah, berarti apa yang membedakan itu dari validasi atau second order condition? Second order condition itu turunan kedua dari fungsi profit. Ya. Dan turunan kedua dari fungsi profit itu harus kurang dari 0. Nah, di sini saya langsung aja nih, turunan kedua dari fungsi profit adalah turunan kedua revenue dikurang turunan kedua total cost. Nah, turunan 2 total revenue terhadap Q itu sama aja turunan pertama marginal revenue. Ya. Turunan kedua total cost terhadap quantity, ini sorry ya penulisannya harusnya kayak gini. Nah, kayak gini penulisannya ya. Nah, berarti turunan kedua total cost terhadap Q kuadrat itu adalah turunan pertama marginal cost terhadap Q. Maka turunan kedua profit terhadap Q kuadrat itu sama aja kayak turunan pertama MR terhadap Q dikurang turunan MC terhadap Q, seperti itu. Kenapa saya pakai cara ini supaya nggak ribet? Karena saya udah tahu MRMC gitu. Kalau saya cari TRTC dulu kelamaan. Kan kita tahu MR itu 36 min 4 Q. Nah, 36 kurang 4 Q diturunin terhadap Q hasilnya adalah min 4. Nah, marginal cost-nya itu sebesar 3Q kuadrat min 44Q ditambah 136. Nah, ini diturunkan terhadap Q hasilnya adalah 6Q dikurang 44. Jadi min 4 dikurang 6Q kurang 44. Hasilnya adalah min 6Q ditambah dengan, bukan 44 ya, sorry ya, min 4 ditambah 44 hasilnya adalah 40. Jadi turunan kedua fungsi profit terhadap Q kuadrat itu adalah min 6Q plus 40. Nah, kita uji mana yang kurang dari 0 sama lebih dari 0. Ketika Q-nya 10, maka nilai turunan keduanya adalah min 20. Oke, karena ini 40. Tapi ketika kita masukkan Q yang sebesar 3,33, ya, maka nilai turunan keduanya itu lebih besar dari 0, yaitu sebesar 20. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pada saat Q2 atau 3,33, dia mengalami loss maksimum. Sedangkan saat memproduksi di level Q1 sebesar 10, dia akan mengalami profit maksimum. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, profit maksimum itu ketika memproduksi 10 unit barang. Nah, profit maksimum itu ketika dia mencapai zero economic profit. Jadi kalau dia memproduksi lebih kecil atau lebih besar daripada 10, maka profit yang dihasilkan itu pasti di bawah 0, atau dia sama sekali tidak mengalami keuntungan, melainkan hanya kerugian saja. Karena keseimbangan itu berada di antara 10 sama 3,33, dan keseimbangan harus zero economic profit. Karena zero economic profit adalah profit maksimum, berarti kemungkinan lainnya adalah mengalami loss, seperti itu. Nah, jadi terbukti bahwa Q sebesar 10 itu memaksimumkan profit, lalu kita tinggal mencari informasi harganya aja. Nah, berarti harganya itu kan dibilang informasinya inverse demand sama dengan 36 min 2Q ya. 36 dikurang 2Q, ganti aja Q-nya 10, hasilnya harga 16. Ternyata benar kan, pasangannya 10, 16 sama 0.